Pak Ustadz, ini kan keadaan cukup tenang lah kita ngomongnya dari tahun 1990 sampai dengan 1099. Oktober kemarin. Itu cukup tenang kita melihatnya, cukup tenang sampai akhirnya tanggal 7 Oktober Hamas mengirimkan diklaimnya 5.000 rudal. Nah, pertanyaan saya, karena ini kan sudah menjadi berita juga bahwa bukan Hamas, sorry. Hamas mengirimkan rudal. Pertanyaan saya adalah, kan Palestina pada waktu itu sempat mengeluarkan statement bahwa Hamas itu bukan kami. Beliau sendiri pun juga ditolak. Dan di Israel sendiri juga membuat statement bahwa Hamas itu adalah teroris. Pertanyaannya, who is Hamas? Hamas ini siapa sih? Baik. Saya mulai penjelasan dari awal 1948 dulu. Ketika berdiri negara Israel itu muncul mukawamah, muncul perlawanan-perlawanan daripada orang-orang Palestina. Perlawanan-perlawanan ini akhirnya bisa kita katakan bisa terkulminasi atau terkristalisasi menjadi dua kelompok, Fatah dan Hamas. Fatah ini adalah kelompok yang masih mau bernegosiasi dengan entitas Yahudi itu, entitas penjajah. Hamas sama sekali nggak mau sama sekali untuk berkomunikasi. Yang satu mau diplomasi, yang satu tidak mau diplomasi. Satu nggak mau diplomasi. Satunya berkata bahwa kayak saya ya, gitu kan ya, penjajah harus keluar. They have to get out. Keras. Satu lagi berkata, kita bisa ngobrol nih, gitu kan ya. Nah, ini Hamas yang nggak mau ngobrol, Fatah kemudian mau ngobrol. Akhirnya kemudian Hamas ini mendiami daerah Gaza namanya, yang kita kenal dengan Gaza. Itu nyempil dikit banget, sekitar setengah Jakarta ya, ukurannya, nyempil di sebelahnya Mesir, jadi nempel sama Mesir. Sedangkan Fatah akhirnya diberikan kekuasaan jadi pemerintahan otonom tadi di tepi barat Sungai Yordan. Jadi mereka pun kebagi dua. Nah, tengah-tengahnya itu Israel tuh. Negara Israel gitu kan ya. Nah, jadi satu ini adalah pemerintahan otonom atau Fatah gitu kan ya. Satunya ini adalah Hamas. Makanya ketika orang-orang di sini ditanya, apakah kamu Hamas? Bukan. Jelas jawabannya bukan. Karena kami di sini adalah tepi barat Sungai Yordan. Jadi kayak Palestina pun dibagi dua gitu ya? Iya, padahal Palestina juga bukan negara gitu kan. Udah gitu dibagi dua lagi. Betul. Nah, kepecah. Nah, di sini adalah Gaza, ini dikuasai oleh Hamas. Nah, Hamas ini kemarin ketika pemilu di Gaza itu menang 80 atau 90% kalau nggak salah. Nah, inilah Hamas entitasnya. Jadi sebuah perlawanan yang sudah menjadi sebuah kayak menjadi ya semacam kayak kegubernuran lah kalau di Indonesia kali ya. Jadi pengelola wilayah yang dinamakan dengan Gaza tadi. Sebenarnya tidak baik-baik saja sih. Dari tahun-tahun kemarin juga setiap tahun ada problem sebenarnya. Setiap tahun. Kenapa? Karena setiap tahun itu Israel punya tanggalan-tanggalan yang mereka selalu akan memprovokasi. Biasanya Ramadan. Karena biasanya Ramadan itu bertepatan dengan hari raya mereka. Nah, itu provokasi-provokasi itu terjadi. Mereka bisa ke jalan. Kalau yang di video yang santer kan mereka ngeludahin gereja, mereka ngeludahin orang-orang selain mereka karena dianggap di bawah mereka letaknya, di bawah mereka derajatnya. Mereka kadang-kadang konvoy di depan masjid kaum muslimin, dan kemudian mereka membuat kegaduhan dan segala macam lah, sehingga memancing-mancing problematika. Nah, jadi tahun-tahun sebelumnya juga sudah problem. Dari semenjak Israel itu menguasai atau jadi sebuah negara, itu problemnya sudah banyak. Cuman memang setiap tahun eskalasinya terhadap orang-orang semakin besar. Saya sendiri merasa bahwasanya eskalasi orang-orang tahu, bukan eskalasi problem ya dok ya, tapi eskalasi orang tahu dan memperhatikan masalah Palestina ini semakin besar. Semakin besar dan semakin banyak. Tahun lalu itu lebih besar daripada tahun lalunya lagi. Nah, itu kan makanya. Nah, Hamas itu bukan baru. Hamas itu dari awal kemudian ketika diduduki mereka sudah bikin suatu perlawanan. Cuman makin lama makin canggih. Nah, dan Israel pun juga makin lama makin canggih kan. Mereka punya Iron Dome dan segala macamnya, teknologinya. Nah, Hamas itu kemudian ketika kemarin 7 Oktober kalau nggak salah dimulainya itu kan, mereka mengirimkan roket-roket buatan mereka sendiri. Padahal lucunya adalah kok bisa gitu kan, kalau orang bilang satu wilayah yang bukan negara sama sekali kok bisa punya kayak gitu, ya itulah itu urusannya mereka lah ya. Tapi kalau kita anggap itu lalu seperti apa? Berarti Hamas dong yang mulai. Nah, itu sama kayak Indonesia di Nusantara dulu, pasukannya Sultan Agung itu pernah menyerang Batavia. Setelah menyerang Batavia itu munculnya juga sama, terorisme itu kan ya, Sultan Agung menyerang Batavia itu kan ya. Beliau diklaim oleh tentara penjajah pasti adalah teroris. Tanya siapa di Ponorogo pada orang-orang Belanda, mereka bilang ini teroris. Ya tidak mungkin lah kan. Ini namanya pembangkang. Tidak mungkin pahlawan. Tidak mungkin pahlawan. Iya kan sama. Gue juga review skin Karabalabau nggak pernah dibilang terima kasih dong, Anda pahlawan kami, nggak pernah kan? Betul. Tentu gue penjahatnya bagi mereka. Nah, bagi yang terselamatkan pasti ngomongin gue pahlawan. Gitu. Padahal kalau terorisme itu diukur daripada menghilangkan nyawa, coba cek datanya.
Israel udah menghilangkan nyawa berapa banyak orang. Makanya seperti yang saya bilang, kalau dikatakan misalnya contoh, Amerika mengatakan bahwa orang-orang Muslim itu adalah teroris misalnya. Ada orang-orang iseng membandingkan berapa orang-orang yang, mohon maaf, meninggal di WTC, walaupun kita tidak pernah mengecilkan nyawa ya, tapi ini orang-orang sendiri, orang sana sendiri yang buat. Berapa yang meninggal karena WTC? 300-an orang. Berapa orang-orang yang meninggal karena mereka punya senjata? Jadi karena karena pembunuhan, karena mereka melegalkan senjata. Homicide.